Halo guys, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Nah, jadi hari ini saya mau ngebahas tentang Samsung S23 ya, atau S23 series ya. Jadi ini tuh handphone udah saya pakai kurang lebih selama 1 tahun. Dan seperti apa sih rasanya pakai Samsung S23 ini? Selain bodinya yang compact, tapi kaya akan fitur. Tentunya ini sebetulnya persis dengan S23 yang plus, cuman bedanya adalah ini lebih kecil aja sih dan lebih compact ya, seperti ini ya kurang lebih. Oke, nah kita langsung bahas aja, nggak usah lama-lama, ikuti terus video ini. Samsung Galaxy S23 ini hadir sebagai flagship compact yang menawarkan performa yang mumpuni, desain elegan, dan kamera mumpuni dalam ukuran yang lebih kecil. S23 ini menawarkan pengalaman penggunaan yang lebih nyaman tanpa mengorbankan fitur-fitur unggulan. Di jajaran line-up S23 ada juga beberapa varian ya, itu ada S23 Plus dan S23 Ultra. Lalu kita berlanjut ke desain dan build quality-nya. Samsung Galaxy S23 ini mengusung desain minimalis dengan bezel yang terbuat dari aluminium. Serta di bagian belakangnya ini dibalut oleh kaca dengan finishing matte. Dengan finishing matte seperti ini menurut saya kesannya lebih enak dipandang. Dan juga minim meninggalkan bekas sidik jari. Oh ya, nggak ketinggalan untuk pelindungannya bagian layar depan maupun cover belakang ini dilindungi oleh Gorilla Glass Victus 2 atau Gorilla Glass Victus 2 ya. Meskipun ukurannya lebih kecil, ponsel ini tetap memberikan kesan premium dengan finishing yang halus dan kokoh. Untuk varian warnanya sendiri, S23 ini ada 4 warna, yaitu cream, phantom black, green, dan lavender. Dan kebetulan yang saya pakai ini warnanya adalah green. Dengan bodi yang compact seperti ini tentunya menjadi keunggulan tersendiri. Saat penggunaan sehari-hari tentunya nggak sulit buat pakai handphone ini. Terkadang saya lebih sering menggunakan handphone ini dengan satu tangan aja. Pengoperasiannya ini mudah banget guys. Terlebih lagi bobotnya yang ringan menjadi kelebihan untuk handphone ini. Jika dibandingkan dengan handphone S24 yang Ultra ya, yang saya punya ini terasa banget perbedaannya. Dari bobot dan kenyamanan pun ini saya lebih prefer pakai S23 ini. Pada awal perilisannya, Samsung Galaxy S23 ini menjalankan sistem operasi Android 13 dengan One UI 5.1. Dan saat ini sudah mendapat update ke Android 14 dengan One UI 6.1.1. Fitur yang saya suka dari One UI yang sekarang adalah hadirnya Galaxy AI yang sebelumnya sudah diperkenalkan di Samsung Galaxy S24 series. Tentunya fitur ini ngebantu banget buat saya yang suka ngedit foto tanpa ribet ya. Contohnya dengan menghilangkan objek gambar yang nggak kita pengen, kita tinggal edit aja di galeri. Dan pilihan objek mana yang ingin dihapus, setelah itu tinggal kita generate aja. Sesimpel itu guys dengan AI ini. Lanjut ke bagian layarnya, Samsung Galaxy S23 ini menggunakan layar dengan ukuran 6,1 inch Dynamic AMOLED 2 kali. Dan didukung dengan refresh rate adaptif hingga 120 Hz serta HDR10 Plus ya. Tentunya dengan layar seperti ini setiap gerakan terasa lebih halus, baik saat scrolling maupun bermain game. Meskipun handphone ini ukurannya lebih kecil, resolusi yang tinggi yakni 1080 x 2340 dengan perbandingan rasio 19,5:9 dan kerapatan displaynya itu 425 ppi. Memastikan detail gambar tetap tajam. Contohnya saat menonton film seperti ini, gambar yang dihasilkan benar-benar memuaskan, bikin nyaman di mata dan bikin betah buat nonton lama-lama. Lalu di sisi performanya, Samsung Galaxy S23 ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 generasi kedua dengan GPU Adreno 740. Selain itu ada dua pilihan storage ya. Ada yang 128GB dan 256GB dengan kapasitas RAM-nya itu 8GB. Dengan spesifikasi seperti ini, tentunya handphone ini memberikan performa yang sangat baik. Baik untuk gaming, multitasking, atau aplikasi berat maupun ini semuanya dijalankan dengan lancar tanpa adanya lag. Untuk tesnya sendiri saya cobain main game Wreckfest ini. Yang tentunya untuk game sekelas smartphone, Wreckfest ini cukup berat. Tapi tetap bisa dilibas aja ya, apalagi
Mengingat game Breakfast ini adalah game PC yang diporting ke smartphone. Udah jelas dong kalau performa smartphone ini sangat mumpuni. Selain game, biasanya handphone ini saya gunain buat foto dan editing video yang ringan-ringan aja. Hasil untuk render videonya sendiri ini nggak mengecewakan, apalagi setelah saya pakai handphone ini selama 1 tahun, belum terasa penurunan performa yang signifikan. Nah, ngomongin tadi soal foto dan video, tentunya hal ini nggak bisa dilewatin gitu aja, apalagi kalau bukan soal kameranya. Ngomongin soal kameranya, Samsung Galaxy S23 ini kameranya terdiri dari 3 lensa utama, yaitu wide, ultrawide, dan telephoto. Kamera utamanya itu 50 megapiksel, kamera ultrawide-nya 12 megapiksel, dan kamera telefotonya itu 10 megapiksel. Nah, ketinggalan untuk kamera selfie-nya 12 megapiksel, dan untuk hasil-hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah guys, ini untuk video S23 ya, S23 yang versi compactnya. Nah, ini dia untuk hasilnya. Oke, mantap banget kan? Nah, ini kalau misalkan ini yang ultra wide. Ini hasil video yang ultra wide, ini zoom 1 kali ya, ini zoom yang normalnya nih, yang wide, terus ini yang telenya, ini kurang lebih. Oke, mantap banget ya. Ini set, dan ini juga bisa langsung dibalikin ke kamera. Nah, ini dia seperti ini. Jadi mau sekalian ngevlog ini bisa yang sudah cukup. Nah, kalau ini untuk videonya ya, video selfie. Nah, hasilnya kayak gini. Anginnya lagi kenceng banget. Ntar kita lihat nih audionya kayak gimana ya. Biasanya suara anginnya kedengeran. Mantap ini. By the way, pas pencahayaannya lagi cukup ya, jadi pasti bagus nih kamera selfie-nya. Sekarang kita ke bagian baterai. Meskipun ukurannya lebih kecil, S23 ini atau S23 ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 3900 mAh. Selama saya menggunakan handphone ini, baterainya bisa bertahan kurang lebih 1 hari. Dengan penggunaan normal, contohnya seperti sosmed, balas chat WA, sesekali buka kamera, dan juga browsing. Tapi ini tergantung lagi dengan kondisi kita masing-masing, karena jaringan dan sebagainya itu sangat berpengaruh terhadap baterai ini. Tapi kalau dipakai untuk bermain game dan nonton, ini akan berbeda cerita. Biasanya dalam 4 atau 5 jam lagi sudah harus dicas. Untungnya dengan adanya fast charging di dalam handphone ini memungkinkan pengisian dayanya itu penuh dalam waktu yang relatif singkat. 0-50% ini bisa dicapai dalam kurang lebih 30-35 menit. Sedangkan kalau pengisiannya sampai full, ini bisa memakan waktu kurang lebih 1 jam 10 menit. Nah, sekarang kita sampai di kesimpulannya. Kelebihannya itu desainnya yang minimalis dan compact, tentunya membuat handphone ini cocok banget buat kalian yang nggak pingin punya handphone terlalu besar dan lebih seneng dengan penggunaan satu tangan aja. Lalu untuk layarnya ini sangat jernih dan responsif, cocok untuk menonton film atau bermain game. Dan untuk kameranya, kualitas kameranya sangat baik terutama untuk foto-foto di siang hari.
Mode malamnya juga cukup bagus untuk menangkap detail di kondisi cahaya yang rendah. Lalu performanya juga ini berkat chipset Snapdragon 8 generasi kedua, Galaxy S23 ini sangat lancar dalam menjalankan berbagai aplikasi, bahkan aplikasi yang berat sekalipun. Tapi bukan berarti kelebihan itu tidak ada kekurangannya guys. Nah, kekurangannya itu menurut saya harga jualnya ini cukup tinggi, terutama untuk varian dengan kapasitas penyimpanan yang besar. Lalu, kalau misalkan kalian seorang gamer, tentunya handphone ini menurut saya kurang cocok, mengingat layarnya yang kecil rasanya kurang nyaman aja untuk dipakai main game lama-lama. Oke, nah jadi segitu dulu aja guys video dari saya mengenai Samsung S23 ini ya. Dan biasanya dibalik ini semua ada yang nanya pasti kan, harganya masih berapa sih mas sekarang, atau mungkin sekarang harganya tuh di kisaran berapa, atau udah turunkah atau masih bertahan. Sebetulnya ini harganya sekarang udah turun ya, kemarin saya ngecek itu sekitar 10 jutaan. Terakhir waktu saya beli handphone ini tuh harganya di 13,99 jutaan, atau kita bisa buletin 14 juta. Dan kebetulan ada promo, jadi harga itu 11.999 atau kita buletin 12 jutaan. Jadi ada free upgrade guys. Ini tuh tadinya 128 GB dan free upgrade untuk harga yang 128 GB itu jadi 256 GB. Nah, kalau kalian yang misalkan pengen beli, nanti akan saya kasih linknya di bawah. Kalian bisa lihat-lihat aja, mudah-mudahan harganya cocok. Oke, jadi segitu dulu aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin ada yang kurang mengenakan kata-katanya. Nanti kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.